Pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Syafri menilai persiapan Garuda Muda menuju SEA Games 2025 sudah berada di jalur yang tepat. Meski waktu pemusatan latihan terbilang singkat, ia melihat para pemain menunjukkan progres positif dan kerja keras selama masa persiapan. Skuad U22 hanya berkumpul selama sepekan sebelum menghadapi laga perdana Grup C. Namun, Indra menganggap durasi tersebut cukup untuk membangun fondasi permainan dan kekompakan tim. Ia pun optimis Garuda Muda siap tampil kompetitif sejak pertandingan pertama. Selain itu, Indra Syafri juga puas dengan fasilitas yang didapatkan Timnas Indonesia U22 di Chiang Mai, Thailand. Ia menyebut fasilitas yang disediakan sangat baik. Timnas Indonesia U22 akan menghadapi laga pertama Grup C SEA Games 2025. Skuad Garuda Muda akan menghadapi Timnas Filipina di Stadion 7000th Anniversary Chiang Mai Senin malam. Lebih lanjut, Indra Syafri menegaskan fokus utama Timnas Indonesia U22 di SEA Games 2025 adalah untuk lebih dulu lolos ke fase grup. Pelatih Timnas U22 Indonesia, Indra Syafri, mengatakan bahwa laga melawan Filipina di pertandingan pertama SEA Games 2025 tak akan mudah. Timnas U22 Indonesia akan menghadapi laga perdana Grup C SEA Games 2025 di 7000th Anniversary Stadium, Chiang Mai, Thailand, Senin pukul 18 WIB. Ini akan menjadi laga awal buat Timnas U22 Indonesia dalam memulai perjuangan di ajang 2 tahunan tersebut. Jelang menghadapi Filipina, Indra Syafri mengatakan bahwa persiapan telah berjalan dengan baik. Ia bahkan menegaskan tak ada masalah dengan pergantian pemain dengan batalnya Marcelino Ferdinand bergabung Timnas U22 Indonesia. Ia menekankan kepada Ivar Jenner dan kawan-kawan agar fokus untuk bisa lolos ke babak semifinal. Mantan pelatih Bali United itu mengaku pertandingan lawan Filipina ini tak akan mudah. Apalagi Filipina sebelumnya juga telah bertemu di Piala AFF U23 2025 pada Juli lalu, sehingga mereka pun tahu kualitas para pemain Timnas U22 Indonesia. Namun, karena pertemuan tersebut, Indra Syafri mengaku ia juga telah melihat kekuatan dan kelebihan tim lawan. Ia juga mengaku telah memperbaiki kekurangan skuad Garuda Muda dengan harapan tim Merah Putih lebih siap. Lebih lanjut, saat ditanya terkait kekuatan Filipina ini, Indra Syafri mengatakan bahwa sepak bola ini permainan kolektif. Untuk itu, ia menekankan bahwa antisipasi yang dilakukan bukan per individu, tetapi secara keseluruhan. Ia menilai para pemain Filipina merupakan tim yang bagus, sehingga skuad Garuda Muda harus bermain dengan solid. Indra mengakui bahwa semua pemain menanggap laga lawan Filipina ini tak mudah, sehingga tim akan fokus untuk bisa meraih hasil terbaiknya nanti. Kiper Indonesia Cyrus Margono resmi berpisah lewat kesepakatan putus kontrak bersama klub KF Dukagini di Liga Kosovo pada Minggu. Kabar ini diketahui lewat unggahan Cyrus di Instagram story-nya pada Minggu. Dalam unggahan tersebut, Cyrus mengatakan jika dirinya sudah resmi berpisah dengan klub KF Dukagini yang dibelanya sejak Februari 2025. Saya telah sepakat untuk berpisah dengan KF Dukagini atas kesepakatan bersama, tulis Cyrus. Pemain berdarah keturunan Indonesia dan Amerika Serikat itu pun mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan Dukagini selama ini. Kini Cyrus belum mengungkap rencana baru dalam karir sepak bolanya. Namun Cyrus mengungkapkan dirinya sangat bersemangat untuk membuka lembaran baru dengan klub lain. Saya sangat antusias dengan apa yang akan datang dan siap untuk babak baru dalam karir saya, ujar Cyrus. Kiper berpostur 191 cm ini mengawali karir sepak bolanya dari tim universitas di Amerika Serikat. Kemudian setelah lulus kuliah, Cyrus melanjutkan karir sebagai pesepak bola profesional bersama klub Panathinaikos B. Cyrus tampil sebanyak 17 pertandingan pada musim 2021 hingga 2024 dengan mencatatkan 3 clean sheet serta kebobolan 24 gol. Kemudian pada 5 Februari 2025, Cyrus Margono resmi menandatangani kontrak dengan klub KF Dukagini yang berkompetisi di Liga. Pelatih Fortuna Sittard Danny Buis meluapkan kemarahannya setelah beknya Justin Hubner diganjar kartu merah langsung saat timnya takluk 1-3 dari Ajax Amsterdam. Buis tanpa ragu menyebut tindakan pemain Timnas Indonesia itu di lapangan tergolong bodoh karena merugikan timnya dalam pertandingan lanjutan Liga Belanda 2025-2026 tersebut. Fortuna Sittard harus mengakui kekalahan Ajax Amsterdam 1-3 dalam pertandingan pekan ke-15 Liga Belanda 2025-2026 yang digelar di Stadion Overmans-Justen, Sittard pada Minggu dini hari WIB. Dalam laga tersebut, Justin Hubner baru masuk sebagai pemain pengganti pada awal babak kedua, menggantikan Jasper Dalhaus. Sayangnya, baru bermain selama 8 menit, Justin harus diusir wasit, setelah mendapatkan kartu merah langsung. Pemain Timnas Indonesia itu melakukan tackle keras dari belakang kepada pemain Ajax, Rayani Bunida. Buis menilai pelanggaran yang dilakukan Justin tanpa perhitungan dan sangat bodoh, mengingat situasinya.
Justin Hubner hanya menabraknya dari belakang. Itulah yang dia lakukan sepanjang pertandingan. Tapi lihat apa yang dilakukan Hubner selanjutnya sungguh bodoh, kata Buis. Buis menegaskan kartu merah yang diterima Justin Hubner harus dijadikan pelajaran berharga agar tidak merugikan tim lagi di masa depan. Pelatih asal Belanda itu mengakui kekalahan kali ini sangat menyakitkan bagi Fortuna Sittard. Pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Syafri mengungkap persiapan timnya jelang menghadapi Timnas Filipina U22. Diketahui skuad Garuda Muda harus berjuang tanpa Marcelino Ferdinand. Indra tegaskan Garuda Muda sudah siap tempur melawan Filipina. Meski tanpa Marcelino, Indra menilai komposisi skuadnya sudah lengkap. Timnas Indonesia U22 akan memulai perjuangannya dengan melawan Filipina di 700 Anniversary Stadium, Chiang Mai, Thailand, Senin 8 Desember 2025, pukul 18.00 WIB. Ini merupakan laga perdana Grup C SEA Games 2025. Jelang laga krusial itu, skuad Timnas Indonesia U22 sudah lengkap berkekuatan 23 pemain. Menyoal persiapan, Indra menegaskan, semuanya dalam kondisi yang bagus. Kata dia, Ivar Jenner CS sudah siap tempur di SEA Games 2025. Para pemain siap bertanding pada laga pertama tanggal 8 dan laga kedua tanggal 12, tegasnya. Setelah melawan Filipina, Timnas Indonesia U22 akan menghadapi Myanmar pada Jumat 12 Desember 2025. Garuda Muda diharapkan bisa keluar sebagai juara grup, guna melaju ke babak semifinal. Gelandang Persib Bandung Tom Haye angkat bicara soal rumor Giovanni van Bronckhorst menjadi pelatih baru Timnas Indonesia. Tetapi Haye enggan berkomentar banyak. Tom Haye yang kerap diandalkan di Timnas Indonesia itu lebih memilih untuk menunggu pengumuman resmi. Kini, kursi pelatih Timnas Indonesia memang masih kosong, usai Patrick Kluivert resmi terdepak. Sebagaimana diketahui, nama Van Bronckhorst menjadi salah satu nama yang cukup kencang dirumorkan menjadi pelatih baru Timnas Indonesia. Media-media luar bahkan juga turut menyoroti rumor tersebut. Terkait rumor Van Bronckhorst, Haye mengaku mendengar soal rumor-rumor calon pelatih Timnas Indonesia. Tapi, gelandang 30 tahun itu tidak ingin memberikan komentarnya secara spesifik. Saya tidak bisa menyebut nama spesifik. Saya mendengar informasi yang sama seperti kalian, kata Haye. Haye menjelaskan bahwa dirinya saat ini hanya menunggu siapa sosok pelatih baru yang akan diumumkan oleh PSSI. Setelah itu, baru dia ingin berkomentar lebih jauh. PSSI sendiri juga dilaporkan telah melakukan wawancara dengan para calon pelatih baru Timnas Indonesia. Namun, federasi masih menutup rapat siapa nama-nama pelatih tersebut. Pelatih Timnas Indonesia U22, Indra Syafri, cukup puas dengan persiapan yang dilakukan tim asuhannya sebelum berlaga di SEA Games 2025. Menurut Indra, tim Garuda Muda menjalani persiapan dengan cukup baik. Timnas Indonesia U22 sempat berkumpul selama sepekan sebelum menjalani laga pertama Grup C SEA Games 2025. Indra Syafri merasa hal itu sudah cukup memuaskan. Selain itu, Indra Syafri juga puas dengan fasilitas yang didapatkan Timnas Indonesia U22 di Chiang Mai, Thailand. Ia menyebut fasilitas yang disediakan sangat baik. Indra Syafri menegaskan, kondisi ideal yang didapatkan Timnas Indonesia U22 membuat skuad Garuda Muda tidak memiliki alasan untuk tidak tampil maksimal di SEA Games 2025. Timnas Indonesia U22 akan menghadapi laga pertama Grup C SEA Games 2025. Lebih lanjut, Indra Syafri menegaskan fokus utama Timnas Indonesia U22 di SEA Games 2025 adalah untuk lebih dulu lolos ke fase grup. Skuad Garuda Muda akan menghadapi Timnas Filipina di Stadion 700 Anniversary, Chiang Mai, Senin malam. Raksasa Serie A Italia, AC Milan, dilaporkan telah menempatkan Kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes, sebagai target utama mereka di bursa transfer musim dingin Januari 2026. Pergerakan untuk menghubungi sang agen menjadi sinyal keseriusan Rossoneri untuk memperdalam skuad demi bersaing di jalur juara. Menurut laporan media Eropa Calcio, tim pemandu bakat AC Milan sangat terkesan dengan penampilan solid Itzes bersama Sassuolo. Laporan tersebut bahkan mengklaim bahwa langkah pendekatan awal sudah dimulai. Kebutuhan mendesak di lini pertahanan menjadi alasan utama di balik pergerakan ini. Tanpa kedalaman skuad yang memadai, absennya salah satu dari mereka bisa menjadi bencana. Disinilah nama Jay Itzes muncul sebagai solusi ideal. Pengalamannya bermain dalam skema 3 back, baik saat di Venezia maupun bersama Timnas Indonesia, membuatnya menjadi profil yang sangat cocok. Pemain berusia 25 tahun ini dikenal fasih bermain di ketiga posisi back tengah dalam formasi tersebut, sebuah fleksibilitas yang sangat dicari Allegri. Lebih dari sekedar kebutuhan teknis, ada faktor ekonomi yang membuat AC Milan ingin bergerak cepat.